Bagaimana? Jadi kita punya komunitas juga ya, komunitas UMKM. Kan banyak nih komunitas UMKM stakeholder lainnya. Kita bisa merapat ke dinas daerahnya dan juga bisa langsung ke kita, dan kita tidak gratis ya izin usahanya. Kita buatkan dulu nih, bantu ya nggak, izin usaha siapapun sekarang kita sudah harus dorong. Jadi kita tidak memilah-milah, oh ini bukan, ini punya provinsi, ini punya kabupaten, enggak dan. Iya, kita dorong semuanya. Kalau menurut aturan yang Undang-Undang 23 tadi, secara administrasi Undang-Undang 23 mengatur tadi mikro kecil. Tapi kalau kabupaten kita tahu sendiri ya, 70% dari jumlah 183 tadi itu dibebankan pada kabupaten yang nggak bisa bergerak karena keterbatasan anggaran. Nah, jadi kita keroyokan. Ada yang seperti pelatihan dana DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat, kita sudah punya komitmen. Kalau manajemen silakan kabupaten. Kita vokasionalnya. Itu kita bagi dah. Dibagi ya. Sehingga tidak tabrak-tabrakan gitu. Jadi fungsionalnya jelas Bu ya. Kabupaten kota seperti apa, provinsi juga seperti apa. Betul ya. Oke. Kalau misalkan keuntungannya Bu menjadi binaan provinsi atau kabupaten kota seperti apa Bu keuntungannya? Iya. Jadi kita balik lagi ya, yang namanya UMKM itu banyak sekarang mengaku UMKM. Ya enggak? Karena apa? Karena dia hanya ingin mendapatkan uang 2,4 juta. Oh, bantuan tadi. Iya, bantuan pemerintah Dasar pusat. kalian. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Nggak tepat sasaran jadinya Bu ya. Iya, jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku. Nah, kalau memang dia pelaku usaha. Ingat neraka. Iya. Kalau dia memang pelaku usaha, kita legalisasikan dulu. Ya nggak, datanya dia dilegalisasi secara hukum dengan IUMK tadi. Nah, dari UMK tersebut kita lihat produksinya, kan di situ diminta tuh ya nggak, waktu Banpres kemarin dilihat dulu nih ada nggak foto produksinya. Nah, selain itu kita juga ada pelatihan yang saya bilang tadi itu kita juga mendapatkan datanya seperti itu. Jadi jangan sampai dia mengaku UMKM untuk minta dana saja, tetapi memang dia ada pelaku usaha yang memang sudah bergerak. Ya, jasa juga bisa masuk nih. Jasa masuk ya? Iya, seperti ini masuk. Ya, saya ada CV kok Bu, ada badan hukumnya aman. Berarti udah bisa Bu ya? Iya, jadi pemerintah pusat sekarang itu membuat aturan dari PP nomor 7 itu 40% anggaran pemerintah itu harus dilakukan oleh UMKM. Jadi ya UMKM harus siap dong berdigitalisasi tadi. Benar, harus. Karena eranya Bu ya. Eranya. Jadi yang berhasil ke depan adalah orang yang kenal dengan teknologi. Kalau dia tidak kenal dengan teknologi, dia tidak mau, dia masih seperti aku zaman dulu lah. Nggak usah, ketinggalan. Dia akan ketinggalan sendiri gitu. Nah, kalau misalkan menurut sudut pandang Ibu, permasalahan mendasar pelaku UKM yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung apa Bu? Sudut pandang Ibu nih ya, sudut pandang Ibu nih. Ya, saya melihat pelaku UMKM yang cukup segini aja deh. Nggak puas dia untuk lebih besar lagi. Tapi bukannya itu bersyukur Bu? Jangan, kita harus mempersiapkan ke depan bagaimana. Dia kan cukup nih, seperti contoh kemarin tuh saya menawarkan mereka untuk masuk marketplace ya. Nggak usah lah Bu, kita cukup di sini aja. Ini aja sudah cukup katanya gitu. Dia nggak tahu nih 2 tahun 3 tahun ke depan nanti. Ya nggak, bahwa dunia sudah berubah ini. Saat 2020 aja udah berubah. Yang tidak merasakan dampak COVID adalah orang yang sudah mengenal teknologi, orang yang sudah mengenal IT, ya, yang sudah ikut di pemasaran secara online. Itu yang menang kemarin, yang saat COVID. Lancar orderannya, tetapi yang biasa duduk menunggu jualannya di depan matanya, ya itu terasa sekali 50% sampai 70%. Ya karena lingkungannya hanya lingkungan sekitar. Ya, kalau yang sudah digital dia dari Semarang, dari Jakarta, dari mana itu pesan. Ya kan? Apalagi sudah punya koneksi ya, jaringan. Iya benar. Itu lebih lagi, lebih lancar lagi itu. Nah, jadi kemarin kita di 2020 memang kita daftar ini pelaku UMKM kita. Ada akunnya di marketplace, di top up oleh pemerintah. Nah, sekarang bagaimana menjalankan hasil yang kita top up itu? Jangan dibiarin. Top up dikasih, dia duduk manis, dianggapnya dia bisa jalan sendiri, nggak bisa, harus dioperasionalkan. Jadi kita promosi. Nah, masyarakat kita itu merasa, Bu, udah dimasukin ke marketplace kok nggak ada yang ini sama saya nih. Nggak ada yang beli katanya kan, ya kita kan tetap bersabar, makanya kita terus
mengenalkan daripada produk kita. Siap. Dan pastinya di sini ada konsultan IT juga Bu ya tadi ya, iya. yang untuk membantu mereka dalam mempromosikan di marketplace itu sendiri. Iya. Siap. Kemarin kita sudah turun langsung nih, kita kumpulin 20 orang kan Covid nih. Iya. Kita kumpulin 20 orang, tak ajarin satu-satu. Ya, nah, tapi jangan sampai kita datang aja bisanya. Yeah. Besok-besok HP-nya ditaruh di kulkas. Ya 3 hari lupa Bu. Iya, jarinya lupa di mana. Gitu. Jadi ingatlah passwordnya ingat, nanti kan emailnya ingat. Atau dicatat lah ya. Iya, disimpan. Ya mak-mak juga sih banyak. Ya kan? Mak-mak 80% ya mak-mak lah kalau pelaku UKM ini. Tapi memang harus mengikuti perkembangan zaman ya Bu ya. Betul. Gitu. Dan itu saya harus wajib. Nggak ada sunah-sunahnya. Siap. Ya, jadi main paksa nih. Oke, mau nggak mau harus mau lah ya. Karena untuk dia juga sih, bukan untuk saya. Saya kan hanya mendorong, tetapi dorongannya pakai cambuk nih. Benar. Supaya memang benar. Dan jangan lupa, kalau misalnya mak-mak, wah aku nggak tahu nih gimana pakai HP, gimana, ya suruh anaknya. Iya. Nah, kalau nggak ada anaknya ya tetangganya ataupun sewa orang. Cuma kasih pulsa doang kok. Iya. Ya nggak? Kasih aja 100.000 misalnya. Ini pulsa kamu, tolong bantuin saya. Oh iya. Untuk meng-upkan ya, nama medsos kan banyak. Iya benar. Itu banyak cara sih. Benar. Jadi tinggal kemauan saja. Siap. Ya, jadi kemauan masyarakat Bangka Belitung sudah ada, tetapi mungkin gregetnya kurang gitu. Siap. Terus Bu, kan kalau sekarang tuh kalau misalkan ngomongin produk, kayaknya produk hampir semuanya sama. Mungkin bedanya di rasa, kayak kemplang dan sebagainya halnya. Tapi hal yang mencolok pertama kali itu adalah desain produknya Bu, gitu. Nah, kalau misalkan dari dinas tadi ada bantuan ya Bu ya untuk packagingnya ya. Ada. Packaging itu dari desainnya atau ininya ya Bu, bungkusannya. Iya. Jadi kita ini itu dulu ya, mungkin sekarang sudah berubah mereka. Seperti kita bantu UKM terhadap packagingnya. Sudah habis bantuannya udah nggak ada, kembali ke laptop lagi dia. Itu yang nggak boleh. Okay. Artinya istilah saya tuh dia juga harus punya cicilannya. Misalnya produksi itu 1 bulan berapa sih untuk kemasan? Berapa sih untuk sertifikasi halal? Nah, berapa sih yang Jadi harus punya tabungan lah istilah saya itu buat celengan-celengannya. Siap. Jangan sampai nanti sudah dibantu sekali udah kembali lagi yang lama. Ya nggak ada bantuan, selalu menunggu bantuan. Nah, kalau saya prinsipnya begini, kalau sudah ada bantuan harusnya dia naik nih, ya nggak penjualannya, dan dia sudah punya kewajiban untuk membina yang di bawahnya. Iya, giliran dong. Jangan dia terus lu lagi. 4L. Harus ini ya, berbagi ilmu biar jadi pahala jariah juga. Iya, jadi fasilitas pemerintahnya juga terbatas. Jadi bagi-bagi orang lain dong. Iya. Jangan sampai kita semua. Siap. Berarti itu ada ininya, ada produk, ada bantuannya. Terus bantuannya itu kalau sekarang pengen dapetinnya caranya gimana Bu untuk pelaku UKM? Kita ada kalau kemasan di Jalan Mentok, depan pom bensin, ya silakan merapat ke sana. Situ ada timnya, tim rumah kemasan, karena Pak Gubernur memang mendorong bagaimana selama ini kan masalah kemasan yang menjadi permasalahannya. Selain dari pemasaran ya, nah, jadi kita yang cantik dulu nih, sudah cantik nih baru dipasarkan. Iya, jangan sampai kalah kita dengan daerah-daerah lain. Nah, karena sudah ada rumah kemasan dan peralatannya sudah ada juga, dan ini sudah mulai kita dorong bagaimana mereka merapat ke rumah kemasan untuk bisa dibantu minimal kalau kita pesen Jakarta kan ribuan eksemplar nih. Iya benar. Nah, tapi kalau di rumah kemasan kita bisa dikecilin lagi lah kemampuannya gitu. Ini di rumah kemasan kemasannya aja atau dibantu untuk desainnya Bu? Bisa desainnya juga. Desainnya juga. Iya. Oke, siap. Jadi emang dibantu full ya Bu ya? Dari desain sampai. Kadang-kadang kan si UKM juga punya keinginan seperti ini. Nah, nanti dikonsultasikan sama tim dari rumah kemasan. Jadi jangan kita ego juga nih. Saya seperti ini maunya. Kalau tidak eksklusif ya percuma lah. Iya, benar sih. Tim juga kan ada idenya juga ya. Iya. Jadi ya dikombinasiin aja lah yang mana yang bisa. Dan yang jelas ini sudah bisa masuk ke internasional. Oh iya, kalau yang gini Iya nggak? Iya benar-benar. Kemasan-kemasan yang cantik. Yang kayak gini Bu Jo juga ya? Ya udah bisa dibawa ke luar, nggak malu-maluin lah. Iya benar. Katanya orang Bangka ada malu kalau dibawa ke tengah. Iya benar.
Nah, menurut Ibu karakteristik UKM yang paling dibutuhkan oleh masyarakat itu quantity atau quality-nya, Bu? Banyak-banyakan atau kualitasnya sebenarnya? Ya. Jadi kalau kita juga lihat pasarannya ya, kalau banyak-banyak tapi nggak dibeli orang gimana? Oh, iya. Ada luar sanduk nanti. Iya, ya nggak. Jadi berimbang lah. Jadi quality-nya harus dijaga dan bila perlu meningkat. Ya nggak. Perizinannya kita tingkatkan lagi gitu. Dan izin edar, izin untuk halal gitu kan, karena di undang-undang juga halal sudah dituntut ini. Nah, kemarin kita dari pemerintah provinsi itu memberikan bantuan juga nih untuk UMKM untuk mendapatkan halal yang gratis gitu. Siap. Jadi alhamdulillah untuk Pak Erzaldi sudah mendorong banyak tuh bagaimana UKM kita punya daya saing ya, dari kemasannya. Kalau rasa nggak ada duanya deh kalau Bangka Belitung. Ya. Oh iya, kalau kemplang dan sebagainya. Rasanya nggak ada terbaik ya, karena kita di kepulauan. Ya, ikannya banyak, enak-enak juga. Dan diproduksi dengan yang udah pas lah gitu, racikan dan sebagai halnya. Terus Bu, saya pengen tanya juga nih, kalau sudut pandang saya ya, kalau di Bangka ini yang saya lihat, kalau kayak misalkan kemarin lagi rame es kepal Milo, semuanya jual es kepal Milo, Bu. Ikut-ikutan. Iya. Sekarang jual pentol, semuanya jual pentol, Bu, gitu. Gak apa-apa. Tanggapan Ibu seperti apa, Bu, gitu. Ya maksudnya ketika misalnya ada usaha, haruskah dia idealis dengan usahanya dia gitu, atau memang harus mengikuti pasar, Bu, menurut sudut pandang Ibu? Iya, mengikuti pasar itu memang lebih cepat ya, berkembangnya. Tetapi maksud saya itu kita harus konsisten, jangan ikut-ikutan. Nanti sudah nggak tren lagi, hilang dia. Benar. Jadi kita punya inovasi sendiri, punya komitmen sendiri. Usaha kita seperti apa sih? Yang menurut saya sesuai dengan hobi saya juga. Gitu. Jadi kita bikin usaha ini jangan mempaksa seperti ini, disuruh kerajinan. Saya nggak bisa membuat kerajinan kok dipaksain. Nah itu nggak akan jadi gitu. Jadi kita harus juga bekerjanya dengan hati. Kemana hati kita nih, saya perlu ini, ya sudah kita komitmen aja, konsisten dan jangan kemana-mana gitu, jangan tergiur dengan godaan yang lain gitu. Iya, karena itu sifatnya kalau ikut-ikutan ya berarti kan tidak dengan hati ya. Benar. Dan dia akan putus di tengah jalan gitu. Nah, Bu, ini pertanyaan dari saya udah habis, tapi kemarin saya sempat nge-share ke sosial media dan responnya banyak banget, Bu. Ini serius, responnya baik semuanya. Apa tuh? Respon kita dari yang pertanyaan standar aja dulu ya, Bu ya. Dia ada Devia Karina 99 pengen tanya, ada nggak pengrajin keranjang rotan di Bangka Belitung? Di Bangka saya belum ketemu sih rotan. Untuk pengrajin keranjang karena rotan kita beda dengan rotan lainnya ya. Tetapi kemarin Bu Melati sudah ke Belitung dan saya juga pernah ketemu tuh dengan pengrajin rotan di Belitung Timur. Ada tetap. Nah, jadi sebenarnya ini mungkin salah satu pengganti ya menurut saya yang rotan yang umurnya harus lama. Kalau ini kan nggak terlalu lama nih umur tumbuhnya ya. Iya kalau rotan, dan pengolahan rotan juga lebih sulit ya. Sama dengan lidi kelapa. Mungkin ada yang nari lidi kelapa itu dia harus direndam, diapain itu. Kalau ini tajam. Kalau ini kan mudah gitu. Makanya mungkin ke depan masih banyak pengrajin kita sudah. Tetapi usaha dia yang pertama jangan ditinggal. Karena sudah ada langganannya juga kali ya. Ya, jadi semua kita jalankan lah untuk memvariasikan banyak usaha, banyak jenis usahanya. Berarti belum ada ya? Belum ketemu ya? Belum ketemu. Belum yang besar lah masih untuk kebutuhan sekitar ya. Ada buat songkok gitu ya. Siap. Terus ada Irwan Karis juga pengen tanya, Bu, seberapa yakin dana bantuan UMKM digunakan tepat sasaran? Iya, Kak, saya selalu bilang nih kembali ke diri sendiri. Karena bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu untuk permodalan. BPUM, bantuan permodalan usaha mikro. Itu namanya. Kalau kemarin lebih dikenal orang Banpres ya. Banpres, yang 2,4, tahun ini 1,2. Dan saya juga berharap uangnya ya kalau untuk judulnya permodalan ya untuk permodalan, jangan dibeli yang konsumtif. Nanti beli baju lebaran dia. Mumpung, Bu. Jangan ya tapi ya. Jangan. Sewaktu-waktu nanti ada monitoringnya. Ya, ada tim dari Jakarta juga datang, kita juga di sini ada, akan melihat, mengecek apakah
uang yang diberikan itu sesuai dengan peruntukannya ya. Jadi ditunda dulu lah beli baju barunya, mendingan kasih modal untuk usahanya ataupun beli alat yang untuk mempercepat produksinya gitu. Sesuai lah dengan anggaran yang ada. Anggaran yang ada ya. Dan peruntukannya untuk apa ya, Bu ya? Iya, peruntukannya untuk apa. Oke. Terus ada pertanyaan juga nih, Bu, apakah ada bantuan dana hibah untuk bidang agrobisnis khususnya pengembangan dan budidaya tanaman sistem hidroponik, Bu? Iya. Kalau kita kan ada 17 sektor UMKM, kami di Dinas Koperasi UKM ada dinas teknisnya juga, ya nggak, pangan itu mungkin ya, masuk ke pangan, sekarang sudah bergabung dengan Kementerian dengan Dinas Pertaniannya, dan mereka juga punya pembinanya gitu. Jadi kita kemarin sudah menyatukan bagaimana keterpaduan daripada program-program yang ada. Nah, contoh di Dispora kan ngurusin UMKM juga tuh, namanya Wirausaha Muda. Di pertanian ada, di kelautan ada, yang selama ini masih dulu gue kan. Oh, belum jalan bareng-bareng ya? Belum terintegrasi. Nah, jadi memang kita kemarin didorong oleh Pak Gubernur bagaimana kita mengintegrasikan usaha itu. Sehingga si pelaku usaha tadi sudah dibina oleh Dinas Kelautan misalnya kan. Ya, kami Dinas KUKM memanage-nya, menggabungannya, menggerakkannya gitu. Siap. Jadi mungkin kembali ke dinas teknisnya. Dinas teknis. Ya. Ini kalau berarti untuk tanaman ini ke pertanian, Bu ya? Iya, pertanian, pangan gitu, sayur-sayuran kan. Sayur-sayuran. Oke. Ya. Jadi ada pembinaannya juga sih situ. Oke. Iya, ya. Tapi kalau manajemen secara keseluruhan bisa kita merapat ke sini ke Dinas Koperasi dengan 7 dokternya tadi. Oke, spesialis ya, spesialis dokter. Terus Bu, prospek UMKM di masa depan seperti apa seiring dengan teknologi yang berkembang dengan cepat, Bu? Bagaimana Dinas KUKM menanggapinya, Bu? Iya, 2020 sudah saya coba, 2021 saya